persamaan diferensial X double aksen plus PT X aksen plus QT X sama dengan 0 adalah persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien variabel PT dan QT. Bentuk persamaan diferensial ini dapat ditulis X double aksen plus PT X aksen plus QT X sama dengan 0, dengan PT dan QT itu adalah fungsi kontinu pada interval tertentu. Nah, jika Y1 dan Y2 itu adalah solusi bebas linear dari persamaan diferensial ini, maka setiap kombinasi linear Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 dengan C1 dan C2 itu adalah konstanta, itu merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Karena itu, solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 dengan C1 dan C2 nya adalah konstanta. Nah, persamaan X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 adalah bentuk umum dari kombinasi linear di mana X1 dan X2 nya itu adalah dua fungsi dan C1 dan C2 nya itu adalah konstanta. Jika X memiliki laju tertentu, artinya X itu adalah solusi dari suatu persamaan diferensial, maka X1 dan X2 itu harus memenuhi persamaan diferensial yang sama. Nah, dalam hal ini, jika X1 dan X2 nya itu adalah solusi bebas linear dari persamaan diferensial, maka kombinasi linear X sama dengan C1 Y1 plus C2 X2 merupakan akan menjadi solusi dari persamaan diferensial yang sama. Nah, oleh karenanya dalam konteks persamaan diferensial, relasi antara X1 dan X2 itu adalah bahwa keduanya harus memenuhi persamaan diferensial yang sama, sehingga kombinasi linear dari keduanya juga memenuhi persamaan diferensial yang sama. Namun, jika X1 dan X2 tidak memenuhi persamaan diferensial yang sama, maka kombinasi linear dari keduanya tidak akan menjadi solusi dari persamaan diferensial dan tidak akan memiliki relasi yang bergantung linear satu sama lain. Dalam hal ini, kombinasi linear dari X1 dan X2 itu tidak dapat dianggap sebagai solusi umum dari persamaan diferensial tertentu. Persamaan X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 itu adalah bentuk umum dari kombinasi linear di mana X1 dan X2 nya itu adalah dua fungsi dan C1 C2 nya itu adalah konstanta. Terdapat dua kemungkinan syarat untuk relasi antara X1 dan X2 dalam bentuk kombinasi linear. Yang pertama, syarat bebas linear. C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0 itu tidak mempunyai solusi selain C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Artinya, jika X1 dan X2 itu tidak linear bergantung satu sama lain, maka X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 dapat digunakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial tertentu. Nah, yang kedua, syarat ketentuan bergantung linear. Ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0, sehingga C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0 itu memiliki solusi lain selain C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Artinya, jika X1 dan X2 itu linear bergantung satu sama lain, maka X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 itu tidak dapat digunakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial tertentu. Dalam konteks persamaan diferensial, syarat bebas linear menunjukkan bahwa X1 dan X2 adalah solusi bebas dari persamaan diferensial, dan kombinasi linear X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 akan menjadi solusi umum dari persamaan diferensial yang sama. Sedangkan syarat bergantung linear itu menunjukkan bahwa X1 dan X2 adalah solusi bergantung satu sama lain dari persamaan diferensial, dan kombinasi linear X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 tidak dapat digunakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Dalam contoh di sini ada contoh ya, bisa dilihat. Itu X1 sama dengan T dan X2 sama dengan 4T. Itu merupakan kedua solusi bebas linear dari suatu persamaan diferensial. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial, kita dapat mencari solusi umum dengan mengambil kombinasi linear dari dua solusi tersebut. Misal di sini Y1 dan Y2 adalah solusi bebas linear, maka solusi umumnya dapat dinyatakan Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Nah, dimana C1 dan C2 itu adalah konstanta. Dalam contoh ini, bentuk kombinasinya itu kan C1T plus
4T, di mana C1 dan C2 itu konstanta. Nah, kita dapat memeriksa apakah kombinasi linear ini bebas linear atau bergantung linear dengan mencari C1 dan C2. Nah, dalam hal ini, karena C1-nya sama dengan 4 dan C2-nya sama dengan 1, maka C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0. Dan karena C1T plus C24T itu sama dengan 0 dapat terpenuhi, maka X1 dan X2 adalah solusi yang bergantung linear atau tidak bebas linear. Kemudian pada soal di layar diberikan dua buah fungsi X1 sama dengan T dan X2 sama dengan E pangkat T yang harus ditentukan apakah keduanya bebas linear atau tidak. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah membentuk kombinasi linear dari kedua fungsi, yaitu C1T plus C2 E pangkat T, dan mencari nilai C1 dan C2 yang membuat kombinasi linear tersebut sama dengan 0. Nah, setelah itu dengan mengambil nilai C1 sama dengan C1 sama dengan 1 dan C2 itu sama dengan 1. Nah, hasil substitusi itu diperoleh T plus E pangkat T sama dengan 0. Nah, kemudian diketahui bahwa C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 itu bebas linear. Nah, selain menggunakan pembentukan kombinasi linear, kita dapat juga menggunakan Wronskian untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan rumusnya adalah W sama dengan X1 X2 aksen min X1 aksen X2. Nah, jika nilai Wronskian itu tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 itu bebas linear.